kembali bersama saya. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru di semester yang baru ini ya. Judulnya itu adalah asam, basa, dan indikator. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan sajikan beberapa gambar. Nah, ini yang pertama. Saya yakin Anda semua sudah tahu ini gambar adalah cuka. Nah, bila kamu cicipi rasa cuka, pasti kalian tahu rasa cuka itu adalah masam ya. Kemudian yang kedua, di sini saya tampilkan adalah jeruk lemon. Nah, jeruk lemon ini kalau dicicipi juga memiliki rasa yang masam. Kemudian yang ketiga, di sini ada gambar sebuah tangan yang sedang dicuci atau proses mencuci tangan menggunakan sabun ya. Nah, sabun bila tidak sengaja kita cicipi, itu kalian akan merasakan rasa pahit. Dan kemudian gambar yang terakhir itu adalah ada secangkir kopi yang bila dicicipi juga memiliki rasa yang pahit. Jadi dari keempat gambar itu apa hubungannya dengan materi kita sekarang, asam dan basa? Nah, dari keempat gambar tadi sepertinya kalian semua sudah bisa menyimpulkan yang mana larutan asam atau zat yang bersifat asam, kemudian yang mana zat atau larutan yang bersifat basa. Namun sebelum kalian lebih jauh menyimpulkan tentang sifat dari benda-benda yang saya sampaikan ini, sebaiknya kalian pelajari dulu apa sih perbedaan asam dan basa itu sendiri. Nah, yang pertama rasa. Kita lihat dari segi rasa. Kalau zat yang memiliki sifat asam itu akan memiliki rasa yang masam. Kemudian kalau zat yang memiliki sifat basa itu akan memiliki rasa pahit. Nah, sebelum kalian berlanjut membayangkan mana zat yang bersifat asam atau basa, perlu saya tekankan di sini. Karena apa? Karena semua asam belum tentu memiliki rasa yang masam. Nah, seperti gambar yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini gambar yang saya sampaikan tadi. Untuk dua benda ini, cuka ataupun jeruk lemon, kebetulan kedua benda ini boleh dicicipi dan rasanya masam, sehingga dua benda ini tergolong ke dalam zat asam. Tetapi nah, ini kopi ini adalah sebuah campuran yang memiliki rasa pahit, tetapi sebenarnya sifat dari campuran ini sebenarnya adalah asam walaupun rasanya pahit. Nah, mari kita lihat. Nah, ini walaupun sifat basa yang saya tunjukkan di sini salah satunya terasa pahit, tetapi ingat, tidak semua basa memiliki rasa yang pahit. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi, itu adalah kopi. Ini tentang rasa, yaitu asam dan basa memiliki rasa masam dan pahit. Kemudian sifat yang kedua ini adalah dari segi pH. Nah, apa itu pH? Nah, pH itu adalah bisa dibilang derajat asam atau basa dari suatu zat, atau derajat asam atau basa dari suatu campuran atau suatu larutan dan sebagainya. Untuk asam basa itu sendiri, rentangan pH-nya untuk asam basa encer itu dari 1 hingga 14. Jadi perlu digarisbawahi, pH ini sebenarnya adalah untuk larutan yang encer. Untuk zat yang sifatnya asam itu memiliki pH dari 6 sampai dengan 1. Jadi makin kecil pH dari suatu larutan, tingkat keasamannya semakin tinggi. Jadi saya warnai dengan warna merah. Jadi kita bandingkan misalnya zat yang pH-nya 2 dengan zat yang pH-nya 4.
Jadi zat yang pH-nya 2 ini memiliki sifat asam yang lebih besar dibandingkan dengan zat yang memiliki pH 4. Kemudian 7. pH 7 ini apa? Jadi pH 7 ini sebenarnya adalah di tengah-tengah atau pertengahan dari sifat asam dan basa. Jadi pH 7 itu dapat dikatakan dia adalah netral. Lalu kalau dari 8 sampai dengan 14 ini dikatakan dia basa. Jadi saya warnai dengan warna biru. Makin besar pH-nya, misalnya semakin mendekati 14, kebasaan dari suatu larutan atau dari suatu zat itu semakin besar. Jadi asam dan basa itu saling berkebalikan. Nah, asam contohnya adalah HCl. HCl itu adalah hydrochloric acid atau asam yang bisa kita temukan dalam lambung. Karena HCl itu mampu membantu proses pencernaan. Nah, tetapi kalau asam dalam lambung terlalu banyak atau HCl di dalam lambung terlalu banyak, itu dapat menimbulkan penyakit yang disebut dengan penyakit MAH. Nah, maka karena kita tahu bahwa asam itu contohnya HCl ini saling berkebalikan dengan basa, maka orang-orang yang terkena penyakit MAH karena asam lambungnya berlebihan itu bisa dinetralkan dengan yang namanya basa, ya. Kemudian asam yang kedua itu adalah asam nitrat atau disimbolkan dengan HNO3. Nah, asam nitrat ini adalah bahan dasar untuk membuat pupuk. Kemudian ada asam sulfat H2SO4. Ini juga adalah bahan dasar untuk membuat pupuk. Kemudian ada asam klorat. Kemudian ada CH3COOH. Nah, ini adalah salah satu contoh asam yang bisa dicicipi atau bisa dikonsumsi. Loh, apa sih CH3COOH? Nah, CH3COOH ini adalah rumus kimia dari cuka. Nah, cuka yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Jadi bisa dipastikan bahwa cuka itu tergolong sebagai asam. Nah, kemudian bagaimana dengan basa? Nah, basa itu salah satu contohnya adalah NaOH. Jadi dibaca natrium hidroksida. Natrium hidroksida ini adalah salah satu contoh basa kuat. Jadi bisa berada pada rentangan pH 13 sampai dengan 14. Nah, NaOH ini sering digunakan untuk membuat sabun. Kemudian ada aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali. Nah, aluminium hidroksida ini yang sempat saya katakan sebagai obat untuk menetralkan asam lambung, ya. Kemudian ada KOH atau kalium hidroksida. Nah, kalium hidroksida ini juga sebagai bahan dasar untuk membuat sabun. Kemudian ada magnesium hidroksida dan berbagai jenis basa yang lain. Nah, sebenarnya asam itu juga digolongkan menjadi dua macam. Ada yang namanya asam kuat, ada yang namanya dengan asam lemah. Nah, lalu yang tergolong sebagai asam kuat yang mana? Yang tergolong sebagai asam kuat itu adalah HCl, HNO3, H2SO4, asam klorat. Nah, ini adalah contoh asam kuat. Sementara CH3COOH ini adalah contoh dari asam lemah, sehingga ini bisa dikonsumsi dengan aman. Berbeda halnya dengan 4 jenis asam di atas ini tidak boleh dikonsumsi, walaupun HCl secara alami berada dalam lambung manusia. Karena HCl dalam lambung manusia itu berada dalam konsentrasi yang masih dalam toleransi. Kemudian demikian juga basa. Basa ini ada dua macam juga. Ada basa lemah, ada basa kuat. Nah, basa lemah yang mana? Nih, aluminium hidroksida ini adalah contoh basa lemah. Terus basa kuat yang mana? Natrium hidroksida, kalium hidroksida, magnesium hidroksida. Ini adalah contoh-contoh basa kuat. Nah, lalu bagaimana dengan cuka, jeruk, dan juga sabun? Pada cuka itu tentunya tadi sudah kita pastikan cuka itu adalah zat yang sifatnya asam.
berapa pH-nya. Demikian juga jeruk lemon. Ini adalah zat yang sifatnya asam juga. pH-nya berapa? Jadi pH dari kedua asam ini tidak bisa kita ukur dengan alat ukur penggaris ataupun pengukur yang lainnya ya. Ada alat ukur khusus untuk mengukur pH. Nah, demikian juga yang ini sabun. Sabun ini tadi sudah kita simpulkan bahwa sabun ini memiliki sifat basa. pH-nya berapa? Nah, untuk dapat menentukan pH dari zat itu kita harus menggunakan alat yang disebut dengan pH meter. Jadi pH meter ini penggunaannya cukup sederhana. Tinggal dicelupkan ke dalam zat atau larutan yang ingin kita ketahui pH-nya. Nanti di dalam tampilannya akan muncul angka. Nah, angka itulah yang merupakan pH dari zat yang akan kita ukur, ya. Nah, demikian untuk pH. Kita lanjut dengan perbedaan yang lain tentang asam dan basa. Nah, perbedaan yang lain itu adalah kita lihat dari ion-ionnya. Pada asam itu ion H+ atau ion hidrogen jumlahnya lebih banyak dibandingkan ion hidroksida atau ion OH-. Nah, sebaliknya basa ini adalah kebalikannya. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini saya sudah menggambarkan 3 spesi atau 3 macam kandungan dalam zat asam basa. Yang pertama adalah H+. Ini H+ saya simbolkan dengan bulatan bola berwarna merah yang paling kecil. Kemudian ada OH-, ion hidroksida. Kemudian ada H2O. H2O ini adalah rumus kimia dari air. Jadi H2O ini nantinya berfungsi sebagai pelarut. Nah, mari kita lihat bersama. Ini adalah campuran yang pertama. Kita hitung H+-nya ada berapa. Mari kita hitung bersama. Saya gunakan pulpen. H+-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi H+-nya ada 5 ya. Nah, kemudian OH-nya kita hitung dulu ya. OH-nya itu ada sebanyak 1. Kemudian ini yang kedua. Jadi OH- itu ada sebanyak 2. Nah, kemudian pelarutnya sekarang yaitu H2O. Nah, selanjutnya adalah H2O. H2O yang berfungsi sebagai pelarut. Jadi H2O pada campuran ini ada sebanyak ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, kemudian ini yang keempat. Jadi H2O-nya ada sebanyak 4 molekul. Nah, jadi ternyata setelah kita hitung jumlah H+-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah OH-. Jadi dapat dipastikan campuran ini bersifat apa? Campuran ini bersifat asam. Ya, betul sekali. Campuran ini bersifat asam. Kemudian kita lihat campuran yang berikutnya. H+-nya ada berapa? Jadi kita lihat H+-nya itu ada 1, 2, 3. H+-nya ada 3 ya. H+-nya ada 3. Kemudian selain H+, pasti juga ada OH-. Nah, OH-nya ada berapa? Kita lihat 1, 2. Jadi OH-nya ada sebanyak 2. Kemudian H2O. H2O ada berapa? H2O itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi H2O juga ada 4 buah. Nah, kita lihat ternyata
H plus jumlahnya juga lebih banyak dibandingkan dengan OH-. Jadi bisa dipastikan ini sifatnya adalah juga asam ya. Nah, sekarang kita bandingkan campuran yang pertama. Ini campuran yang pertama. Ini campuran yang kedua. Kita lihat jumlah H plusnya di sini ada 5. Kemudian di sini ada 3. Kira-kira apa sih perbedaannya? Nah, kalau H plusnya makin banyak, kemungkinan campuran ini berasal dari asam kuat karena jumlah H plusnya lebih banyak. Selain kemungkinannya dia adalah asam kuat, kemungkinan lain campuran yang pertama ini memiliki pH yang lebih kecil dibandingkan dengan campuran yang kedua. Atau ini bisa dibilang kemungkinannya ini adalah asam lemah. Ya. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ini adalah asam yang kuat. Kemungkinan kedua ini memiliki pH yang lebih kecil dibandingkan dengan campuran yang kedua. Nah, sekarang kita lihat campuran yang ketiga. Pada campuran yang ketiga, kita lihat H plusnya. H plusnya ada berapa? H plusnya ada 1, mana lagi? 2. Jadi H plusnya ada sebanyak 2. Kemudian OH-nya. OH-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi OH-nya ada sebanyak 5 buah. Kemudian bagaimana dengan H2O? H2O ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi H2O-nya juga ada 4. Jadi kalau kita bandingkan jumlah H plus dan jumlah OH-, ini dipastikan memiliki sifat basa ya. Nah, itulah perbedaan asam basa kalau kita lihat dari ion H plus dan ion OH-nya. Nah, mari kita kembali ke bagian semula ya. Perbedaan yang keempat. Nah, untuk perbedaan yang keempat kita berbicara tentang yang namanya indikator. Nah, di sini indikator yang kita gunakan untuk asam basa itu adalah kertas lakmus. Nah, di sini kertas lakmus pada larutan asam itu menjadi berwarna merah, sedangkan pada yang basa itu menjadi biru. Nah, tetapi indikator asam basa tidak hanya berupa kertas lakmus saja. Nah, indikator asam basa ada dua macam. Ada yang namanya indikator alami, kemudian ada yang namanya indikator buatan. Kalau indikator alami itu sebenarnya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian indikator buatan itu sengaja dibuat oleh manusia dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Tapi sebelum itu, indikator asam basa itu apa? Jadi indikator asam basa itu adalah suatu larutan atau suatu zat yang akan memberikan warna yang berbeda pada situasi yang berbeda. Artinya, kalau misalnya suatu zat sifatnya asam, itu akan memberikan warna yang berbeda pada zat yang bersuasana basa. Nah, contoh-contoh indikator sekarang. Indikator alami itu berasal dari tumbuhan. Itu yang pertama saya contohkan dengan kunyit, kemudian ada kembang sepatu. Nah, setiap tumbuhan atau setiap umbi-umbian atau bunga yang memiliki warna-warna tertentu itu bisa diekstraksi, bisa diekstrak kandungan di dalam bunga atau kandungan di dalam kunyit ini. Nah, ekstraknya itulah yang bisa kita gunakan sebagai indikator alami. Nanti ketika dimasukkan ke dalam asam atau ke dalam basa, itu akan menghasilkan warna yang berbeda. Lalu bagaimana dengan indikator buatan? Nah, indikator buatan itu jumlahnya sebenarnya banyak sekali. Di sini saya tampilkan ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Saya bahas yang pertama,
ada yang namanya alizarin yellow. Nah, itu perubahan warnanya adalah dari kuning menjadi merah. Jadi trayek pH-nya itu adalah 10,1 sampai 12,0. Artinya, kalau suatu zat yang pH-nya 12 ke atas, bisa 12, 13, 14, dia akan menghasilkan warna merah. Sementara kalau ada zat yang pH-nya 10, 9, 8 dan seterusnya, dia akan menjadi berwarna kuning. Jadi bisa dikatakan kalau teorinya pH 8 itu adalah basa. pH 8 itu adalah basa. Kalau diuji dengan alizarin yellow, dia tetap akan menunjukkan warna kuning. Karena apa? Karena trayek pH-nya adalah dari 10,1 sampai 12,0. Jadi trayek pH inilah yang digunakan sebagai patokan untuk melihat warna. Nah, demikian juga bromfenol blue, ada dari warna kuning sampai warna biru. Jadi trayek pH-nya adalah 3,0 sampai 4,6. Jadi kalau pH-nya bisa 1, 2, dia warnanya kuning. Kemudian dari 4,6, 5, 7, 8 dan seterusnya dia warnanya biru, ya. Nah, demikian seterusnya. Nah, ini adalah indikator-indikator buatan. Nah, perbedaan yang terakhir itu adalah dari segi sifatnya, yaitu asam itu memiliki sifat korosif, berbeda dengan basa yang memiliki sifat kaustik. Asam itu memiliki sifat korosif yang berarti asam itu dapat membuat logam menjadi berkarat. Sehingga lama-kelamaan kalau logam itu berkarat itu menjadi rusak. Sedangkan basa itu sifatnya kaustik. Ini artinya dia dapat merusak jaringan kulit. Maka kalau basa bertemu dengan jaringan-jaringan organik seperti kulit, itu akan bisa rusak. Sekian tentang asam, basa, dan indikator. Seperti biasa, terima kasih.